Hai, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia. Di sini kalian akan belajar tentang materi ajar kelas 10 Sejarah Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kita bisa mulai sesaat lagi. Nah, kita mulai masuk ke bab kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang. Nah, dari tujuan pembelajaran bab kali ini, kalian tuh diharapkan dapat membandingkan kehidupan manusia purba dari segi fisik dan non-fisik, serta menyimpulkan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia melalui diagram peta konsep dengan penuh semangat ya. Nah, kita masuk ke manusia purba. Manusia purba itu gimana sih cara menemukan awal pertama kalinya, kemudian bagaimana bisa diketahui lah ya. Nah, itu tuh ada dua cara. Yang pertama, melalui sisa-sisa manusia, tumbuhan, dan hewan yang membatu, yang udah terlalu lama tidak ditemukan, yang biasa kalian sebut sama fosil. Kemudian melalui benda-benda peninggalan sebagai hasil budaya manusia, alat-alat rumah tangga, bangunan, artefak, perhiasan, senjata atau fosil manusia purba yang diketemukan. Nah, berdasarkan temuan-temuan fosil manusia tersebut, para arkeolog atau sejarawan membedakan jenis manusia purba di Indonesia. Nah, sejauh yang ada sekarang ya, ketingkatan beberapa jenis. Nah, dari jenis-jenis yang ada, para ahli membuat semacam kayak tingkatan gitu perkembangan dari manusia purba yang tertua hingga yang lebih muda. Nah, di sini kita lihat ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ada Meganthropus paleojapanicus. Nah, penemunya adalah Terhar dan Koningswald. Nah, apa yang ditemukan waktu itu? Yang ditemukan adalah fosil rahang besar yang sangat besar dari Meganthropus paleojapanicus. Ini diketemukannya di Ngandong pada tahun 1936 sampai 1941. Kemudian ada Pithecanthropus mojokertensis. Kemudian ada Pithecanthropus erectus yang diketemukannya oleh Eugene Dubois. Apa yang ditemukan adalah fosil tengkorak dari Pithecanthropus erectus, tempatnya di Trinil pada tahun 1890. Kemudian di sini ada Homo wajakensis yang ditemukan oleh Van Raeschoten. Masih diketemukannya fosil tengkorak juga, tempatnya di Wajak tahun 1889. Nah, kemudian ada ini Homo wajakensis ya. Ini tuh ada Homo soloensis, yaitu manusia dari Solo. Kemudian ada Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini merupakan perkembangan dari jenis manusia sebelumnya yang telah menunjukkan bentuk seperti manusia. Nah, kalau Homo sapiens tuh udah bisa disebut sebagai bentuk manusia sekarang lah ya. Fosil jenis ini ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian kita bahas tentang Meganthropus paleojapanicus. Nah, Meganthropus paleojapanicus ini adalah artinya manusia besar tertua di Jawa, ya. Paling tua, primitif yang pernah ditemukan di Indonesia atau di Jawa ya khususnya. Fosil Meganthropus paleojapanicus ini pertama kali ditemukan oleh arkeolog Pons Koningswald dan Wederik antara tahun 1936 sampai 1941 di situs Sangiran pada formasi Pucangan. Nah, untuk ciri-ciri dari Meganthropus paleojapanicus ini adalah hidupnya pada masa
Pleistocene awal. Itu tuh tertua, bisa dibilang tertua ya. Kemudian ada memiliki gigi yang homonim. Kemudian mereka tuh memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Bentuk dari mukanya juga masif dengan tulang pipi yang tebal, tonjolan kening yang mencolok, dan tonjolan belakang kepala yang tajam serta tidak memiliki dagu. Nanti kita ada contohnya ya. Kemudian memiliki rahang bawah yang sangat tegap dan geraham yang besar. Nah, gigi gerahamnya biasanya besar. Kemudian Meganthropus paleojapanicus ini memiliki otot-otot kunyah yang kuat. Kita lanjut ke Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini masuk ke dalam manusia kera. Yang pertama ada Pithecanthropus mojocertensis. Nah, yang pertama dulu, Pithecanthropus ini adalah masuknya manusia kera ya. Merupakan jenis manusia purba yang fosil-fosilnya paling banyak nih diketemukan di Indonesia. Nah, fosil Pithecanthropus ini pertama kali ditemukan oleh arkeolog dari Belanda, yaitu Eugen de Bois pada tahun 1891 di Trinil Ngawi, Jawa. Yang pertama tuh berupa atap tengkorak dari Pithecanthropus dan tulang pahanya. Nah, di samping Pithecanthropus erectus ini ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus robustus, yaitu manusia kera yang besar. Kemudian ini nih beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia, yaitu yang pertama Mojocertensis, yang ciri-cirinya itu kening tebal dan menonjol, kemudian tidak memiliki tulang dagu, alat pengunyah kuat. Kemudian ada Pithecanthropus erectus yang ciri-cirinya tidak memiliki dagu juga, hidungnya besar, lebar, dan lehernya tegak gitu. Kemudian ada rahang menonjol ke depan. Yang terakhir ada Pithecanthropus soloensis. Nah, cirinya itu tengkoraknya lonjong, tebal juga padat, dan yang terakhir adalah rongga mata sangat panjang. Nah, kita langsung masuk ke Homo. Nah, Homo ini bisa disebut dengan manusia purba ya. Karena tadi kan Homo sapiens itu bisa mencirikan bahwa manusia sekarang itu, Homo sapiens itu mirip dengan manusia sekarang. Yang pertama ada Homo wajakensis, yaitu manusia dari wajak. Nah, ciri-cirinya adalah volume otak yaitu 1630 cc, tingginya adalah sekitar 170 cm, itu hampir mirip sama kita kan ya. Kemudian ada wajah datar dan lebar, kemudian memiliki tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang paha, dan kening. Nah, untuk yang kedua adalah Homo soloensis, yaitu manusia dari Solo. Untuk ciri-cirinya adalah volume otak 1000 sampai 1300 cc, tingginya mencapai 210 cm atau 2 meter 10 cm. Terus yang ketiga ada Homo florensis. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu adalah tengkorak berukuran kecil, kemudian tingginya rata-rata 105 cm, itu pendek banget kan ya. Kemudian ada dahi sempit dan tidak menonjol, kemudian ada rahang menonjol. Nah, ini ada fotonya nih, contoh dari Homo ya, Homo sapiens. Ciri-cirinya volume otak 1300 sampai 1450 cc, tingginya mencapai 210 cm sama kayak Homo soloensis, dan beratnya mencapai 150 kg. Nah, untuk kita masuk asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, beberapa ahli menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia
kapan dan dari mana nenek moyang kita datang merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia tentunya. Karena keberadaan kita di Indonesia itu saat ini perlu kita ketahui gimana awalnya, kemudian kenapa bisa bisa berubah seperti sekarang itu kan dengan berbagai kejadian ya. Nah, menurut para ahli nih, Profesor Dr. Sangkot Marzuki menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Austronesia, daratan Sunda. Hal ini berdasarkan hasil penelusuran DNA fosil. Ia menyanggah bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan karena Homo erectus atau Pithecanthropus erectus ini tidak ada kelanjutannya pada manusia saat ini. Jadi nggak nyambung lah ya. Mereka punah dan digantikan oleh manusia dengan spesies baru yang sementara ini diyakini sebagai nenek moyang manusia yang ditemukan di Afrika. Kemudian menurut Van Hein Golder, pendapatnya tak jauh berbeda sama Ken bahwa bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Nah, teori Goldern ini didukung oleh penemuan-penemuan sejumlah artefak yang sebagai perwujudan budaya yang diketemukan di Indonesia mempunyai banyak kesamaan dengan yang ditemukan di daratan Asia. Nah, karena dulu Asia tuh bersatu ya, belum terpisah-pisah oleh laut, makanya persebaran manusia purbanya itu hampir mirip karena karena kan daratan tuh masih bersatu gitu. Nah, yang terakhir dari Mayundar berpendapat bahwa bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia berasal dari India, lalu menyebar ke wilayah Indochina, terus ke daerah Indonesia dan Pasifik. Kemudian nih teori Mayundar ini didukung oleh penelitiannya bahwa bahasa Austria merupakan bahasa muda di India bagian timur. Nah, bangsa Melayu ya, nenek moyang bangsa Indonesia tuh punya kebudayaan kelautan, yaitu sebagai penemu model asli perahu bercadik yang merupakan ciri khas kapal bangsa Indonesia. Nah, orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara dan kemudian menetap itu disebut bangsa Melayu Indonesia. Mereka inilah yang menjadi nenek langsung bangsa Indonesia sekarang. Bangsa Melayu itu dapat dibedakan menjadi dua suku bangsa. Yang pertama nih ada Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, Proto Melayu ini bangsa Melayu tua atau bisa disebut bangsa Melayu tua. Asalnya tuh dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, bangsa Melayu tua ini memasuki wilayah Nusantara melalui dua jalur. Yang pertama jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera, kemudian jalur utara dari Filipina ke Sulawesi. Nah, bangsa Melayu tua ini memiliki kebudayaan yang lebih tinggi daripada manusia purba. Kebudayaan bangsa Melayu tua disebut kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Meskipun hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu, pembuatannya sudah dihaluskan. Beda sama kebudayaan dari manusia purba. Kemudian Deutero Melayu. Yang kedua ini pada kurun waktu tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi adalah gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke Nusantara. Nah, bangsa Melayu muda ini berhasil mendesak dan berasimilasi dengan pendahulunya bangsa Proto Melayu tentunya. Bangsa Deutero Melayu ini memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat. Mereka menempuh rute dari Yunan, Teluk Tonkin, Vietnam, Semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai ke Nusantara. Nah, bangsa Deutero Melayu ini memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa Proto Melayu karena mereka telah dapat membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Yang bisa ditemukan adalah kapak corong, kapak serpatu, dan nekara. Kemudian
Ada bangsa primitif. Nah, sebelum kelompok bangsa Melayu memasuki Nusantara nih, sebenarnya tuh udah ada kelompok manusia yang lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut. Mereka termasuk bangsa primitif dengan budayanya yang sangat sederhana. Nah, mereka itu termasuk bangsa primitif. Yang pertama manusia Pleistosin atau purba. Manusia ini selalu berpindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Nah, demikian juga dengan kebudayaannya, sehingga cara kehidupan manusia purba ini tidak dapat diikuti kembali, kecuali beberapa aspek saja, misalnya teknologinya masih sangat sederhana. Terus ada suku Wedoid. Nah, sisa-sisa suku Wedoid ini sampai sekarang masih ada. Misalnya suku Sakai di Siak, serta suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Mereka tuh hidup dari meramu atau mengumpulkan hasil hutan dan berkebudayaan sederhana. Kemudian yang ketiga ada suku Negroid. Nah, suku Negroid ini di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid. Akan tetapi di pedalaman Malaysia, Filipina, keturunan suku Negroid ini masih ada. Suku yang masuk suku Negroid misalnya suku Semang di semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina. Nah, dari artefak yang ditemukan di Yunan, tampak bahwa sekitar 3000 sebelum Masehi nih masyarakat di wilayah itu udah mengenal gimana sih caranya bercocok tanam. Daerah Yunan itu terletak di daratan Asia Tenggara, tepatnya di wilayah Myanmar sekarang. Nah, seorang ahli yang mengemukakan pendapat ini adalah Muhammad Ali. Pendapat Muhammad Ali didasarkan pada argumen nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar di Asia. Kedatangannya ke Indonesia dilakukan secara bergelombang. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan tentang pembelajaran kali ini, mohon ditanyakan di kolom komentar. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharap mampu mengetahui apa aja sih manusia purba yang ada di Indonesia, kemudian asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu seperti apa. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan bertemu di lain video. Jangan lupa di like videonya, serta di subscribe. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.